Oke, bertemu kembali bersama saya Teknisi Gemilang Pratama. Di sini saya akan membagikan tutorialnya bagaimana mengatasi ya supaya tabung freon kaleng seperti ini tidak cepat habis. Itu banyak saran daripada teknisi selain menutup keran utama. Dia kebanyakan ya teman teknis itu dia menggunakan yang namanya manifold seperti ini. Jadi dia untuk supaya freonnya tuh nggak bocor dibantu oleh keran daripada manifold. Cuman untuk cara seperti ini itu bagi saya sendiri itu kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Karena terlalu banyak perangkat. Jadi kita harus membutuhkan suatu tempat yang agak besar seperti itu. Meskipun manifold single ya pemirsa, ini kan yang double. Meskipun manifold single tetap kurang efisien bagi saya, sebab terdiri dari beberapa komponen. Cuman kalau untuk versi saya itu lebih simpel, efisien, terus lebih bagus tinimbang seperti ini pemirsa. Kadang kalian bawa ke guncang di jalan tuh biasanya bisa mengendor sendiri blok sini pemirsa. Nah nanti pas kita nggak tahu, freon akan secara otomatis bocor kembali. Jadi tetap kurang efisien. Terus cara efisiennya bagaimana? Nah kita membutuhkan tutup pentil pengisian freon seperti ini pemirsa. Nah ini kan ada tutupnya pemirsa. Nah ini kita lepas terus bagian ininya kita lepas. Nah ini kita gunakan untuk menutup sini pemirsa. Nah seperti ini. Nah cuma kayak itu aja. Saya jamin freon akan awet. Saya jamin pemirsa. Kenapa begitu? Selagi seal di sini masih aman, dia nggak bakalan bocor. Kenapa nggak bisa bocor? Karena di dalam tutup pentil ini terdapat karet sealnya. Nah itu lebih efisien tinimbang menggunakan manifold pemirsa. Nah seperti ini. Mau kalian simpan berapa tahun, dia nggak bakalan habis. Seperti ini. Selagi sealnya sama-sama bagus, seal di sini masih bagus, terus seal di bagian kerannya masih bagus, tetap awet, nggak bakalan habis kalau seperti ini. Mau disimpan berapa bulan, sebab saya sudah sering melakukan uji coba seperti ini. Kalengnya kecil, bisa dimasukkan dalam kantong, misalnya dalam tas dan lain sebagainya. Terus untuk jenis freon itu ada beberapa merek yang paling bagus ya pemirsa. Clea itu kalau kita nggak bisa memilih, itu sifatnya kurang dingin pemirsa. Jadi Clea itu yang kualitasnya lumayan bagus, yang jenis Inois seperti ini. Kalau selain Inois, Clea itu nggak ada jaminan mutunya. Terus di atasnya ini Inois, Clea itu HFC pemirsa. Yang penting jangan HFC Clea ya pemirsa. Asli HFC yang nggak ada tulisan Clea, itu saya jamin dinginnya sangat maksimal tinimbang yang Clea Inois. Cuman untuk jenis
Clea Enoi seperti ini banyak yang menggunakan karena dia dinginnya pas, terus untuk jenis pembekuannya lumayan bagus. Terus kalau berbeda dengan HFC, itu tingkat temperaturnya sangat dingin. Bahkan di ruang evap kita tempel menggunakan tangan tuh, tangan kita hanya beberapa detik akan terasa lengket. Itu kelebihan daripada freon HFC. Jadi kalau untuk kualitas dingin itu panggah menang yang HFC tinimbang yang Clea. Seperti itu. Cuman kalau untuk pengisian kulkas itu sudah bagus ya pemirsa, Clea. Yang penting jenisnya ini, mereknya ini sudah hampir sama seperti HFC kualitasnya. Jadi jangan salah memilih freon ya pemirsa, sebab freon itu pendukung daripada sistem mesin pendingin. Terus banyak yang memvonis, kenapa kok kadang orang mengunggulkan mesinnya. Ini saya merakit dengan temperatur atau tingkat dingin yang sekian derajat minus. Itu sebenarnya dia rahasianya di sini pemirsa. Rahasianya di freon. Seperti itu. Kalau mesin kulkas itu sama aja, nggak ada bedanya. Jadi dia tuh cuma mengerjakan daripada freon. Jadi kalau sebagus apapun mesin kalian, jika jenis freonnya itu nggak bagus, saya jamin dinginnya kurang. Seperti itu pemirsa, sudah saya jamin. Terus ada lagi teknisi yang menggunakan jenis freon gas LPG. Nah itu yang sangat berbahaya pemirsa, sebab gas LPG itu banyak mengandung bahan kimia atau bahan merkuri pemirsa. Jadi uap bahan merkuri itu akan terbawa oleh embun. Dia akan menembus celah-celah pori-pori daripada sistem pendingin. Itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Cuman terkadang teknisi itu banyak yang menggunakan seperti itu. Mungkin bisa untuk zat pendingin, memang bisa, sebab LPG itu sifatnya dingin sama seperti freon. Cuman bedanya kalau LPG mudah terbakar, kalau freon itu agak sedikit lebih lambat untuk dibakar. Seperti itu. Jadi berhati-hati dalam memilih tukang servis ya pemirsa. Terus kalian bisa melihat teknisi AC maupun kulkas itu jujur nggak jujurnya, kalian lihat tabung freonnya. Jika tabung freonnya baru ya pemirsa, itu kemungkinan dia tidak menggunakan isi ulang. Tetapi kalau tabung freonnya itu sudah karatan dan lain sebagainya, itu biasa mereka menggunakan jenis freon isi ulang, ataupun jenis yang diisi itu yang berbahaya lagi menggunakan gas LPG. Nah seperti itu. Jadi sebisa mungkin kita sebagai teknisi itu harus mengembalikan produk itu sesuai dengan SNI-nya ya pemirsa. Jadi jangan melanggar daripada aturan dari pabriknya, seperti itu. Jadi kalau selama saya menjadi teknisi itu dari dulu jarang kena komplain ya pemirsa, sebab saya lebih mengutamakan mutu ataupun kualitas daripada barang yang saya servis. Nah, seperti itu.
Oke, untuk para sahabat dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like dan subscribe supaya channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk semuanya. Sekian dan terima kasih.